Di belahan bumi manapun, manusia rata-rata makan 1-2,7 kg makanan per hari, atau lebih dari 365 kg setahun per orang, dan lebih dari 28.800 kg seumur hidup, dan setiap kepingan makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan yang terdiri dari 10 organ membentang sepanjang 9 meter dan mengandung lebih dari 20 jenis sel khusus. Inilah salah satu sistem paling beragam dan paling rumit dalam tubuh kita. Organ-organ pencernaan bekerja serempak untuk satu tugas, yaitu mengubah bahan baku makanan menjadi nutrien dan energi yang membuatmu terus hidup. Memanjang sepanjang batang tubuh, sistem pencernaan memiliki 4 komponen utama. Pertama, saluran pencernaan, yaitu saluran berliku-liku yang mengangkut makanan dan memiliki luas permukaan dalam antara 30-40 meter persegi. Ini luasnya setara separuh lapangan badminton. Kedua, pankreas, kantong empedu dan hati, 3 organ yang mengurai makanan menggunakan sejumlah getah khusus. Ketiga, yaitu enzim, hormon, saraf, dan darah yang semuanya bekerja untuk mengurai makanan, mengatur proses pencernaan, dan mengirimkan produk akhir. Dan yang terakhir, yaitu mesentery, suatu bidang atau jaringan besar yang menyangga dan menempatkan semua organ pencernaan dalam perut untuk dapat menjalankan tugasnya. Proses pencernaan dimulai bahkan sebelum makanan menyentuh lidah. Saat kita melihat makanan lezat, kelenjar dalam mulut mengeluarkan banyak air liur. Kita menghasilkan sekitar 1,5 liter air liur setiap hari. Di dalam mulut, kita mengunyah dan mengaduk makanan dengan air liur yang mengubahnya menjadi gumpalan basah yang disebut bolus. Enzim yang ada dalam air liur mengurai zat tepung. Kemudian makanan meluncur pada lingkar pipa sepanjang 25 cm yang dinamakan kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Saraf di sekitar jaringan kerongkongan merasakan keberadaan bolus dan memicu gerak peristaltik, yaitu serangkaian kontraksi otot tertentu. Kontraksi mendorong makanan ke lambung, tempat makanan dihasilkan oleh dinding lambung otot yang menggerus bolus dan memecahnya menjadi gumpalan. Hormon yang dikeluarkan oleh sel dalam lapisan tersebut memicu pelepasan asam dan getah kaya enzim dari dinding lambung untuk mulai melarutkan makanan dan memecah protein ini. Hormon-hormon ini memberi sinyal ke pankreas, hati, dan kantong empedu agar memproduksi enzim pencernaan dan mengirim empedu, yakni cairan hijau kekuningan yang mencerna lemak. Untuk persiapan tahap berikutnya, setelah 3 jam di dalam lambung, bolus kini menjadi cairan berbuih yang disebut thymus dan siap bergerak menuju usus halus. Hati mengirim empedu ke kantong empedu, lalu dikeluarkan ke bagian pertama usus halus yang disebut usus 12 jari. Pada usus ini, empedu melarutkan lemak yang mengapung dalam bubur thymus sehingga lemak mudah dicerna oleh getah pankreas dan getah usus yang sudah dilepaskan sebelumnya. Getah kaya enzim ini memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap tubuh. Enzim itu juga melakukan pemecahan tahap terakhir protein menjadi asam amino dan karbohidrat menjadi glukosa. Proses ini terjadi di bagian bawah usus halus, yaitu jejunum dan ileum, yang dilapisi jutaan tonjolan kecil yang disebut villi, membuat permukaannya menjadi sangat luas guna memaksimalkan penyerapan dan pemindahan nutrien ke aliran darah. Darah membawa nutrien di tahap akhir perjalanan makanan untuk memberi nutrisi ke organ dan jaringan tubuh. Namun proses ini belum selesai. Kelebihan serat, air, dan sel-sel mati yang ditanggalkan selama pencernaan dibawa ke usus besar, atau nama lainnya adalah kolon. Tubuh mengambil sebagian besar sisa cairan melalui dinding usus, sisanya menjadi gumpalan lumenak yang disebut tinja. Kolon meremas hasil sampingan ini ke kantong yang disebut rektum. Tempat saraf akan merasa adanya pembesaran dan memerintahkan tubuh untuk membuang limbah hasil sampingan pencernaan keluar melalui usus, dan perjalanan panjang makanan biasanya berlangsung antara 30-40 jam, akhirnya selesai.